pertanian, perikanan ini adalah penggerak utama ekonomi Maluku Utara. Sisi yang lain adalah tenaga kerja yang terserap di sektor pertanian perikanan ini adalah yang paling besar, sehingga sektor ini sangat strategis untuk dioptimalkan. Sahabat lesehan, jangan lupa subscribe channel di bawah ini. Sahabat lesehan, jangan lupa subscribe channel di bawah ini. Jangan lupa subscribe di channel ini. Sahabat lesehan, jangan lupa subscribe. Sahabat lesehan, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lesehan Indonesia, jumpa lagi dengan kami di channel edukasi dan literasi kebijakan publik. Dan perbincangan kita pada hari ini terkait dengan situasi perekonomian Indonesia di tengah pandemi. Sahabat lesehan, tamu lesehan Indonesia pada hari ini adalah Pak Gatot Menang. Beliau adalah Kepala Bank Indonesia Cabang Provinsi Maluku Utara. Baik, kita sapa Pak Gatot. Apa kabar Pak Gatot? Kabar baik Pak Dino. Alhamdulillah Pak ya, sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Senang sekali diundang di acara Pak Dino ini, Lesehan Indonesia ya. Indonesia. Terima kasih Pak Dino. Baik Pak, kita hari ini akan membincangkan soal situasi perekonomian Pak ya di Indonesia dan juga mungkin di Maluku Utara terkait dengan situasi pandemi yang berlangsung mungkin dalam kurang lebih 5-6 bulan terakhir itu Pak ya. Nah, mungkin yang pertama Pak Gatot, bahwa perlambatan ekonomi terjadi di dunia ini dan hampir semua negara mengalami dampak dari perlambatan itu Pak ya. Cina yang super itu pun malah harus tumbang dengan hanya mencapai pertumbuhan yang kurang lebih minus 6%. Begitupun beberapa negara Eropa, dan bahkan ada prediksi dari sejumlah lembaga dunia mengatakan bahwa kita berada di ambang krisis ekonomi global yang mungkin kalau pandemi ini tidak berakhir bisa menjadi ancaman serius bagi perekonomian kita. Nah, menurut Pak Gatot ya, kira-kira bagaimana situasi perekonomian kita terkini yang bisa kita amati dari perkembangan yang ada? Baik, terima kasih Pak Dino. Seperti kita pahami bersama bahwa krisis kali ini atau pada saat ini sebenarnya belum krisis secara technically, karena krisis ini sendiri kalau ekonomi mengalami kontraksi pertumbuhan 2 kuartal berturut-turut. Saat ini belum mengalami krisis. Namun bahwa potensi krisis ini terjadi secara global sesuai dengan pandemi COVID global, ini sangat besar sekali kemungkinannya. Nah, ini di banyak negara di dunia juga sudah ancaman krisis ini demikian nyata. Proyeksi kontraksi pertumbuhan ini benar-benar terjadi secara across the board, seluruh di semua kawasan. Nah, ini pertama kita harus selalu meyakini apa yang terjadi ini adalah yang akhirnya memberikan kebaikan. Kita pada awal itu harus mempunyai pemikiran positif seperti itu, punya optimisme seperti itu. Kalau kita belajar dari sejarah, setiap ada perubahan yang signifikan yang terjadi selalu diawali oleh kejadian yang luar biasa. Saat ini juga dengan terjadinya COVID-19, bahkan ini dampaknya hemat saya adalah lebih besar dibandingkan dengan Perang Dunia 1-2. Karena kalau perang dulu itu hanya negara pelaku perang, tapi ini adalah mengena kepada seluruh negara. Tidak ada yang lolos dari ancaman COVID ini. Tentu kita dalam hal ini meyakini walaupun saat ini adalah dampak yang kita rasakan berat, tapi ini adalah menandai adanya gerbang baru di kehidupan masyarakat kita,
yaitu teknologi yang lebih tinggi, teknologi yang berbasis artificial intelligence, yang ini akan berubah, benar-benar merubah pola kehidupan masyarakat luas. Sisi positifnya adalah di situ barangkali, Pak Dino. Baik Pak, lalu kemudian hampir semua sektor ekonomi ya Pak, termasuk pariwisata, sektor pertanian juga mengalami pukulan yang amat berat ketika pandemi ini berlangsung di Indonesia. Nah, sektor mana kira-kira yang perlu diperkuat ya Pak Gatot dalam menghadapi situasi pandemi seperti ini? Pandemi ini memberikan dampak antara lain adalah globalisasi untuk sementara berkurang. Karena pembatasan arus orang maupun arus barang dari luar negeri dan dalam negeri ini bagaimanapun terkoreksi menjadi berkurang. Ya. Nah, dalam hal ini menjadi peluang untuk meningkatkan produk-produk dari dalam negeri. Sebagaimana kita ketahui, selama ini cukup banyak barang-barang yang kita konsumsi sehari-hari ini kandungan impor kontennya cukup besar. Nah, ini selain impor konten yang besar ini memberikan peluang terhadap produk-produk impor konten yang dari dalam negeri. Juga termasuk barang-barang yang kita konsumsi, kalau selama ini banyak dari impor, buah misalnya adalah cukup banyak buah impor, ini adalah peluang untuk barang-barang produksi lokal kita konsumsi. Tentunya sektor yang potensi untuk didorong perkembangannya adalah pertanian, perikanan, itu juga termasuk sektor yang unggulan. Kenapa? Karena kalau di sektor pertanian ini dampak COVID ini adalah relatif lebih minimal karena di ladang memungkinkan distancing ini adalah dilakukan. Kalau secara sektoral yang paling terkena imbas ini adalah tentunya jasa perdagangan. Juga mengkonfirmasi pertumbuhan terakhir ini untuk triwulan 1 kemarin yang di nasional diperkirakan tumbuhnya 2,9%, masih positif sih, tapi sudah berkurang dari sebelumnya sekitar 5,2%, ini menjadi berkurang menjadi 2,9%. Nah, ini adalah kontribusi dari sektor pertanian dan perikanan yang tetap stabil. Hanya memang yang berkurang ini adalah misalnya sektor perikanan, ini adalah dari sisi buyernya berkurang. Karena beberapa dari perikanan ini adalah diekspor ke luar negeri permintaan ekspor ini juga berkurang. Sehingga ada shifting, ini adalah digunakan untuk lokal. Ini kebetulan ada himbauan dari Pemprov Maluku Utara, ini kita apresiasi bersama ya, ada himbauan untuk mengkonsumsi buah lokal. Bayangkan apel 1 kilo datang dari Amerika, dari New Zealand itu 80.000. Jeruk itu dari Cina ada 2 jenis, 80.000 dan 100.000. Kenapa kita mengkonsumsi itu? Jeruk lokal kita diproduksi Maluku Utara itu hanya 10.000, besar-besar. Salak itu hanya 10.000. Kandungan vitamin C-nya per jumlah uang tertentu jauh lebih besar. Kalau 100.000 itu kita belikan jeruk lokal, kita timbang nih berapa vitamin C-nya, jauh lebih besar jeruk lokal itu. Yang berikut Pak Gatot soal skema kebijakan fiskal dan moneter ya. Tentu pemerintah punya berbagai skema yang diperuntukkan untuk mengatasi pelemahan terhadap perekonomian kita ya, baik dari segi fiskal maupun dari segi moneter gitu. Nah, menurut Pak Gatot sejauh ini skema fiskal dan moneter yang diformulasikan itu efektif nggak terhadap upaya pemulihan perekonomian Indonesia? Pertama, kalau kita melihat fiskal, kita bisa membandingkan dengan beberapa negara lain seberapa besar spending yang dikeluarkan pemerintah untuk menangani COVID ini. Hasilnya memang sangat bervariasi. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat itu sampai berapa defisit fiskalnya? Lebih dari 10% dari GDP. Dengan kondisi GDP Amerika sendiri yang sudah sangat besar, sekian kali lipat dari Indonesia.
Australia juga cukup besar, sekitar 8% dari GDP. Negara-negara lain umumnya sangat besar. Indonesia masih kalah besar. Gitu. Namun kalau kita membandingkan ini, pada akhirnya kembali ke kemampuan dari pemerintah masing-masing terhadap membayar ke depannya. Tentu negara-negara yang ekonominya itu kuat, memang struktur penerimaannya memang besar, kemampuan bayarnya besar, mampu menempuh defisit yang lebih besar. Namun dengan kondisi seperti itu, untuk defisit fiskal Indonesia sendiri pemerintah sudah melakukan peningkatan secara maksimal, karena sebelumnya defisit fiskal ini adalah di bawah 3% ya, jadi sekitar 2,6, sekitar 2,7%, dan terakhir kemarin Perpu itu dinaikkan menjadi 5,07%, jadi itu sudah hampir 2 kali lipatnya, dan itu juga masih kurang, ditingkatkan lagi yang terakhir menjadi 6,34%. Ini angka yang sangat besar dibandingkan secara historis defisit fiskal kita. Terjadi relaksasi pada defisit fiskal kita ya. Betul Pak. Dan angkanya ini juga dengan sebesar itu lebih dari 1.000 triliun, ekuivalen 1.044 triliun atau ekuivalen 6,34% fiskal. Namun ini tentunya tidak merupakan burden dari fiskal tahun 2020 ini saja, tapi selama 3 tahun ke depan sampai tahun 2022 gitu ya. Nah tentu sejumlah ini adalah kebijakan fiskal saja sebenarnya tidak cukup. Seberapa banyak uang digelontorkan ini sangat tergantung, di garda terdepan ini adalah ketertiban masyarakat ya, untuk mematuhi protokol kesehatan yang selama ini udah dicanangkan. Jadi yang kunci ini adalah benar-benar bagaimana disiplin kesehatan ini bisa dipatuhi oleh semua pihak, sehingga kegiatan ekonomi ini dapat dijalankan, namun dengan mitigasi risiko penyebaran ini yang sangat aman. Dan yang perlu diperhatikan juga ini, bahwa saat ini yang akan direalisasikan ya adalah sejumlah 695 triliun ya kalau nggak salah ya, sampai dengan 16 Juni kemarin diinformasikan adalah sejumlah itu, hampir 700 triliun. Dengan komposisi yang bervariasi tentunya. Kesehatan itu sekitar 20% dari realisasi, terus kemudian yang besar adalah jaminan sosial 29%, UMKM itu ada sekitar 17%, ya, jadi sudah cukup banyak. Namun ini adalah angka-angka nasional. Nah ini memang yang perlu dikawal bersama adalah jumlah uang yang sebegitu banyak tadi, itu benar-benar penyalurannya adalah tepat sasaran. Nah, tepat sasaran ini adalah benar-benar strict kepada peruntukannya. Kalau memang itu untuk UMKM ya UMKM, kalau untuk jaminan sosial itu memang benar-benar orang yang membutuhkan, gitu ya. Selain spasial ini adalah jumlah itu adalah secara nasional, itu adalah mengalir merata ke seluruh wilayah di Indonesia. Nah, terkait dengan Maluku Utara, ini kalau kita lihat proporsi dari GDP nasional dan PDRB daerah, ini bobotnya 1% untuk Maluku Utara. Makin berat provinsi mengalami COVID ini, tentunya bobotnya lebih tinggi daripada proporsi tadi, gitu. Baik, sahabat Lesehan Indonesia, pandemi COVID-19 ini memang memiliki dampak yang sangat besar terhadap perekonomian. Tidak saja sektor konsumsi, tetapi juga menghantam sektor produksi kita ini. Nah, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana dengan situasi di daerah ketika menghadapi pandemi ini? Nah, saya langsung ke Pak Gatot ya. Pak Gatot, semua daerah mengalami kurang lebih sama kasusnya, dan relatif pandemi ini kurvanya menaik.
dan mungkin di Indonesia juga sama kasusnya, dan kita berharap sih sebetulnya terjadi pelandaian kurva pandemi, tapi mudah-mudahan itu bisa terjadi dalam waktu yang dekat. Nah, untuk daerah sendiri dalam menghadapi pandemi ini, Pak Gatot melihatnya seperti apa? Selama ini kita mengenal istilah new normal secara nasional ya. Terlepas dari ini istilah ini apapun yang digunakan, namun ini perlu kita pahami bersama esensi dari sesuatu yang baru ini adalah bahwa kegiatan ekonomi ini dilakukan namun dengan mitigasi risiko yang memadai dan benar-benar dilaksanakan secara tertib protokol kesehatan secara ketat. Ini disadari bahwa kalau kondisinya bervariasi ya, di beberapa provinsi sudah melakukan PSBB ya. Dengan PSBB benar-benar kalau dilakukan dengan tertib, berarti sektor-sektor usaha yang tidak menjalankan kegiatan ini adalah tanggung jawab pemerintah untuk mencukupi kebutuhannya. Nah, tentu ini dihadapkan pada keterbatasan dana pemerintah sendiri. Dengan kondisi existing ini saja, penerimaannya sudah turun drastis. Dari kegiatan usaha yang memang berkurang, dari ekspor yang berkurang, di sisi lain adalah pengeluarannya meningkat sekian kali lipat. Nah, atas dasar ini tentunya kelompok masyarakat tertentu yang sehari-hari mendapatkan penghasilan dari kegiatan informal ini perlu berlanjut kegiatan mereka supaya dapat penghasilan. Untuk di daerah sendiri tentunya Pemda perlu memastikan bahwa protokol kesehatan yang sudah dikeluarkan baik oleh Pemprov maupun Pemkot ini dipastikan dalam implementasinya adalah benar-benar dijalankan. Karena hemat saya kebijakan ini bagus tidaknya selain dari kebijakan itu sendiri, tapi sangat bergantung pada apakah itu bisa diimplementasikan di masyarakat. Pada saat ini adalah hanya kebijakan, tapi adalah implementasi di lapangan adalah nihil. Iya, ini adalah yang akan menjadi bumerang, akan menjadi fireback pada kita semua. Kalau yang sehari-hari yang kami lihat di masyarakat, ini cukup banyak yang belum bisa dilaksanakan dengan tertib. Mohon maaf, kalau kita cari makan di restoran itu tuh sangat jarang yang menggunakan masker. Ada masker ada, tapi dikantonginya, nggak digunakan. Katanya nggak apa-apa, itu hanya psikologis saja. Ini nggak apa-apa. Nah, ini pemahaman seperti ini yang berisiko. Harus disiplin tetap dipakai, dan Pemda menurut hemat kami adalah memang dari SKPD yang terkait yang mempunyai kewenangan itu untuk rutin memonitor. Kalau memang nggak dilakukan dengan tertib, ini bisa ditutup, tidak boleh untuk dibuka. Jadi sangat tergantung kepada implementasi untuk memonitor di lapangan. Dan juga yang penting menurut pemahaman saya adalah Pemda dalam hal ini harus memberikan kewenangan kepada seluruh masyarakat bahwa kewajiban menggunakan masker, menjaga jarak ini adalah harus benar-benar harus diimplementasikan, apalagi di kegiatan usaha tadi. Kalau misalnya nggak dilakukan, siapapun warga berhak untuk menegur. Jadi ini semacam pendelegasian kewenangan sebagai pengawas, tidak cukup hanya SKPD terkait. Lalu Pak Gatot, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah? Karena pada saat pandemi ini melanda, income per kapita masyarakat kita juga turun, kemudian diprediksi angka pengangguran akan meningkat, lalu kemudian
dampak lain adalah soal ketahanan pangan kita. Ya. Apa yang mesti dipersiapkan oleh pemerintah pada situasi seperti ini? Pertama adalah penegakan disiplin tadi. Ya. Selain himbauan, pada akhirnya berujung kepada punishment. Punishment, sanksi itu bisa denda. Contohnya adalah terkait dengan pengguna lalu lintas. Kalau orang yang bawa motor tidak menggunakan masker, bisa ditilang. Karena tanpa masker, menurut saya jauh lebih berisiko daripada tidak menggunakan helm. Helm kalau misalnya kecelakaan itu luka untuk pengendara saja. Tapi ini begitu tidak menggunakan masker, ini membahayakan seluruh masyarakat yang ada di jalan. Yang kedua adalah ketahanan pangan, juga ini didorong seluruh komponen masyarakat itu untuk aware, untuk sadar di halaman mereka itu tanamin apapun yang bisa menghasilkan. Kalau ada tanah kosong bisa ditanamin sayur, cabai, atau ditanamin tanaman yang meningkatkan ketahanan tubuh, misal kencur, jahe, dan lain-lain. Apapun diberikan kesadaran untuk tidak membiarkan tanah ini berlalu kosong saja. Juga untuk ketahanan pangan ini mendorong UMKM yang di bidang pertanian itu untuk meningkatkan produktivitasnya. Program Bank Indonesia ada, ini adalah pertanian terintegrasi. Memang selama COVID ini untuk mewujudkan ini agak terkendala karena secara fisik kita tidak memantau. Tapi intinya adalah dengan pertanian terintegrasi ini adalah meningkatkan produktivitas pertanian dengan memanfaatkan limbah kotoran dari peternakan, dari sapi atau kambing. Baik, Pak Gatot, lalu kemudian dari mungkin struktur ekonomi kita ya di Maluku Utara ini, taruhlah sektor pertanian itu masih menjadi prime mover, pendorong utama agregat ekonomi kita ya. Nah, kira-kira kita perlu treatment atau strategi khusus untuk mempertahankan atau menjaga sektor ini untuk terus eksis? Menarik ini adalah di satu sisi pertanian, perikanan ini adalah penggerak utama ekonomi Maluku Utara. Sisi yang lain adalah tenaga kerja yang terserap di sektor pertanian perikanan ini adalah yang paling besar. Sehingga sektor ini adalah sangat strategis untuk dioptimalkan. Namun di sisi lain, angka yang kurang menggembirakan itu adalah faktor kredit macet dan kredit yang disalurkan. Pertama, kredit yang disalurkan lebih banyak di porsi-porsi perdagangan. Dari sisi jumlahnya adalah yang mengalir ke sektor pertanian ini adalah lebih sedikit. Mungkin lebih sedikitnya ini karena tracking historis, memang kredit yang bermasalah di sektor pertanian perikanan ini besar. Kemungkinan ada kaitannya seperti itu. Namun di sini adalah yang penting karena sektor itu adalah strategis, adalah pendampingan. Dengan pendampingan ini adalah disadari kenapa faktor kredit bermasalahnya besar. Jadi ini terlihat dari NPL-nya ya, non-performing loan dari sektor pertanian ini ambang batasnya adalah 5%. Jadi NPL semakin rendah semakin baik. Untuk sektor pertanian ini adalah mendekati 5%. Sekitar 4,5% sekitar itu. Nah, kenapa ini kurang bagus? Ini karena di sektor pertanian ini ada jeda waktu antara pada saat menanam ini sudah mengeluarkan dana, namun ada resiko ke depan, panennya 3 bulan atau 4 bulan. Grace periodnya itu ada sekian banyak resiko, ada terkena hama, ada nanti pada saat panen itu produksinya berlebihan, pada saat panen ini ternyata koordinasi yang kurang, misalnya pedagang mendatangkan barang-barang dari luar dalam jumlah yang besar, sehingga terlalu banyak suplainya sehingga harganya jatuh. Ini ada banyak faktor resiko di grace period ini
menjadikan tidak menguntungkan bagi petani. Kuncinya dalam hal ini adalah pendampingan secara terus-menerus ini harus dilakukan kepada petani. Nah, pendampingan ini tentunya melibatkan banyak pihak. Dari Dinas Pertanian tentunya memang sudah ada petugas khusus yang mendampingi dari sisi teknis pertanian. Kemudian dari sisi perbankan tentunya menyalurkan kredit ini juga dibantu juga dengan asistensi dari pengelolaan keuangan secara sederhana. Bank Indonesia tentu ini juga ikut mendorong UMKM khususnya di sektor pertanian itu juga melakukan pendampingan, pelatihan dan seterusnya. Tapi intinya untuk meningkatkan kapasitas kemampuan dari petani nelayan ikan yang berbasis knowledge, berbasis nilai tambah ini harus dilakukan oleh semua pihak. Dengan begitu akan lebih tangguh untuk sektor pertanian perikanan di Maluku Utara ini. Ya, Pak Gatot, mungkin yang terakhir ya, mungkin sekaligus closing statement-nya, apa yang bisa disampaikan kepada pemerintah daerah maupun masyarakat di Maluku Utara terkait bagaimana membangkitkan perekonomian di tengah pandemi? Pertama, ekonomi Maluku Utara ini adalah dari sisi andalannya adalah tambang ya. Khususnya sebelum ini adalah tambang yang berbasis tambang mentah ya, ore nikel. Namun dengan kebijakan pemerintah yang baru ini adalah berbasis pengolahan yaitu smelter. Jadi dari nikel mentah tadi diolah menjadi smelter. Namun smelter ini adalah korporasi dari perusahaan-perusahaan tambang. Tentunya perhatian ini perlu dicurahkan di sektor pertanian dan perikanan tadi, karena ini yang benar-benar melibatkan orang banyak yang menyerap banyak tenaga kerja. Kalau dari sisi keuangan, dari sisi perbankan ini perlu inklusi keuangan. Jadi bagaimana mereka ini mendapatkan akses keuangan. Memang dalam kondisi COVID ini bank masuk di Maluku Utara dihadapkan pada relaksasi dan restrukturisasi karena terhadap debitur bank yang mengalami kesulitan usaha harus di-reschedule lagi, dijadwalkan lagi pembayarannya, sementara ada grace period untuk keuangan untuk tidak membayar. Namun bukan berarti hilang tidak membayar, tidak, tapi untuk di reschedule pembayarannya ke depan. Bagi bank ini juga disadari cukup berat karena di sisi liabilities, kewajiban membayar nasabah deposito itu nggak bisa ditunda. Namun di sisi yang lain, dari sisi penerimaan kredit ini kan itu jauh berkurang. Ini menghadapi kendala. Tapi ya memang bisnis perbankan sendiri memang ya selalu ada resiko. Dalam keadaan resiko begini tantangan ya bagi perbankan. Namun dari sisi likuiditas sedia ini bank juga menghadapi kendala yang tidak mudah untuk menyalurkan kredit di tengah situasi pandemi. Jadi ini dari sisi pemerintah yang perlu dilakukan adalah momentum untuk untuk melambatnya pertumbuhan ini adalah dilengkapi dengan peningkatan kapasitas, menyiapkan semua pelaku ekonomi untuk menyesuaikan dengan teknologi yang baru, untuk menyiapkan cara-cara berproduksi, cara-cara penjualan secara digital. Ini juga sudah porsi tata cara berjualan tidak bisa mengandalkan secara fisik lagi, adalah juga memanfaatkan secara online, secara digital. Karena dengan digital price discovery menjadi lebih transparan.
berapa harga barangnya, kualitasnya, semuanya tersedia informasi secara digital dan jauh lebih efisien dibandingkan dengan cara secara fisik seperti sebelumnya. Intinya ini ekonomi ini adalah ibarat mesin, sangat bergantung pada efisiensi mesin. Kalau misalnya mesinnya tidak efisien, memerlukan bahan bakar yang sangat banyak, tapi majunya hanya berapa roda ke depan saja. Tapi kalau ini sangat efisien, bahan bakarnya sedikit, tapi melajunya sangat cepat. Dan efisiensi ini adalah zaman digitalisasi. Dengan digitalisasi ini adalah semua menjadi serba efisien. Rapat-rapat tidak perlu secara fisik harus jauh sampai ke Jakarta, secara fisik tidak, semuanya bisa secara sistem informasi. Ini adalah efisiensi yang luar biasa. Termasuk tadi bahwa kalau ada reduksi pertumbuhan ekonomi, saya khawatir itu belum tentu jelek, tapi ada poin-poin tertentu yang bagus. Karena sebelumnya yang untuk suatu kegiatan harus dilakukan dengan biaya yang sangat besar. Ini cukup dengan biaya yang minimal, dengan secara virtual, namun bisa mencapai tujuan itu. Tapi ini banyak kegiatan-kegiatan harus direduksi. Tiket pesawat, hotel, pengeluaran lain berkurang banyak. Jadi yang berkurang tidak hanya yang jualan tadi, ada pembatasan, bukan hanya itu, tapi koreksi terhadap kegiatan sebelumnya yang cost-nya, biayanya ini sangat berlebihan, tidak perlu. Ada pemangkasan yang dalam rangka efisiensi. Jadi kita maknai positif turunnya pertumbuhan tadi adalah ada sisi tidak semuanya jelek, tapi ada sisi efisiensi yang berdampak pada berkurangnya kegiatan ekonomi. Baik, kita berharap pandemi ini segera berakhir dan aktivitas bisnis kembali bertumbuh. Amin. Perekonomian kita kembali produktif dalam menghasilkan growth, dan harapan kita adalah kesejahteraan utama masyarakat itu menjadi tujuan yang paling utama. Amin. Baik Pak, terima kasih Pak diskusi dengan kita hari ini, dan semoga publik Maluku Utara, masyarakat Maluku Utara bisa mendapatkan informasi, edukasi dan pengetahuan yang cukup terkait perekonomian Indonesia dan Maluku Utara dalam menghadapi pandemi ini. Saya kira sesi kita hari ini kita akhiri sampai di sini. Nantikan kami di sesi berikutnya. Terima kasih. Subajo. Subajo.